Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kisha Liva Putri Nugroho dari kelas 11. Di sini saya akan storytelling yang berjudul Dari Gujarat ke Nusantara, Perjalanan Para Pedagang dan Dakwah Islam. Bayangkan sebuah pagi di abad ke-13, angin laut berhembus lembut di pesisir utara Sumatera. Di kejauhan, ombak menggulung membawa serta aroma garam, kayu manis, dan cengkeh pelabuhan kecil Samudra Pasai. Para pelayan dan pedagang tengah bersiap untuk menyambut kedatangan kapal besar dari negeri jauh. Aku Imran, seorang anak pesisir sejak kecil. Aku terbiasa melihat kapal datang dari berbagai penjuru dunia, dari Arab, Cina, bahkan Eropa. Tapi hari itu ada yang berbeda. Kapal itu besar, penuh warna, dan membawa bendera hijau dengan tulisan indah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dari kapal itu turun seorang lelaki tua berwajah tenang, kulit coklat, berjenggot putih, sorot matanya bersih dan lembut. Namanya Syekh Ismail. Ia datang dari negeri Gujarat, India Barat. Kapalnya memang membawa dagangan kain, rempah, manik-manik, tapi ada satu barang dengan yang Kapalnya memang membawa dagangan kain, rempah, manik-manik, tapi ada satu yang tak bisa dihitung nilainya, itu agama Islam. Awalnya aku hanya mengamati dari jauh, tapi setiap sore Syekh Ismail duduk di bawah pohon kelapa dekat pelabuhan. Ia bercerita kepada siapapun yang mau mendengar tentang satu Tuhan yang esa, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang kehidupan setelah mati, tentang bagaimana manusia hidup jujur dan damai. Aku ingat pada satu sore aku memberanikan diri mendekatinya. "Syekh," tanya aku gugup, "mengapa engkau datang jauh-jauh ke negeri kami hanya untuk berdagang?" Ia tersenyum. "Wahai anakku, kami datang bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk berbagi kebenaran Islam, bukan agama kekerasan. Ia adalah cahaya dan cahaya itu harus disampaikan dengan akhlak, bukan paksaan." Aku terdiam. Kata-katanya menyentuh sesuatu dalam dada. Kata-katanya menyentuh sesuatu dalam dadaku. Hari-hari berlalu, aku sering datang ke majelis kecil yang diadakan Syekh Ismail. Ia mengajari kami membaca huruf Arab, mengajarkan doa, dan mencontohkan bagaimana bersuci dan sholat. Bukan hanya aku, banyak yang tertarik, bahkan kabar tentang ajaran baru ini sampai ke telinga raja, yaitu Malik Al-Saleh. Dan setelah bertemu langsung dengan para saudagar muslim dan mendalami ajaran Islam, sang raja memutuskan untuk masuk Islam. Beliau menjadi raja muslim pertama di Nusantara dan mendirikan kerajaan Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam yang tidak hanya kaya rempah-rempah tetapi juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Dari pelabuhan kecil ini, Islam menyebar ke seluruh penjuru negeri, ke Aceh, Malaka, Jawa, Kalimantan, hingga ke Ternate dan Tidore. Para pedagang muslim memainkan peran penting bukan dengan senjata, tapi dengan senyum, kejujuran, dan akhlak yang jujur dan akhlak yang luhur. Dari pelabuhan kecil ini, Islam menyebar ke seluruh penjuru negeri, ke Aceh, Malaka, Jawa, Kalimantan, hingga ke Ternate Tidore. Para pedagang muslim memainkan peran penting bukan dengan senjata, tapi dengan senyum, kejujuran, dan akhlak yang luhur. Mereka membaur dengan penduduk lokal, menikah dengan wanita Nusantara, menjadi bagian dari masyarakat. Tak ada pemaksaan. Islam menyebar secara damai melalui perniagaan, perkawinan, dan pendidikan. Tak lama, pesantren mulai tumbuh. Santri berdatangan dari berbagai daerah. Masjid-masjid dibangun, kitab-kitab Islam mulai diterjemahkan. Para ulama lokal dididik dan dikirim ke berbagai pelosok negeri. Islam benar-benar telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Sekarang ratusan tahun telah berlalu sejak kapal dari Gujarat itu pertama kali berlabuh, tapi cahaya yang mereka bawa masih bersinar hingga hari ini. Lihatlah masjid di kampungmu, dengar suara azan yang mengantarkan langit, perhatikan anak-anak yang mengaji di malam hari. Semua itu adalah warisan dari para pedagang yang datang dengan damai, dengan senyum, dengan niat untuk menyebarkan kebaikan. Islam di Nusantara bukan datang karena peperangan, tapi karena cinta pada kebenaran, cinta pada perdamaian, dan cinta pada sesama manusia.
Jadilah seperti mereka, bahwa Islam bukan hanya lewat lisan, tapi juga lewat perbuatan. Sekian storytelling dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan lain-lainnya. Tolong dimaklumi. Thanks for watching. Dadah.